Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami dengan channel YouTube-nya Abang Sabir Official. Hari ini kita mendatangi sebuah desa, yaitu Desa Kampung Tinggi di Kecamatan Kluk Utara. Hari ini kita akan membahas suatu pahlawan secara Klut, namanya Tunku Ali Yusuf. Hari ini kita akan berbicara langsung dengan Bapak narasumber, ya. Pak, dengan siapa, Pak? Muhammad Hasbi. Muhammad Hasbi, Pak. Ya. Oke, Pak. Jadi ini Pak, kan kita dari YouTube, Pak, ingin mengoreksi tentang keberadaan Tunku Ali Yusuf, Pak, kan? Ya. Jadi Tunku Ali Yusuf itu, Pak, apakah itu memang tersantum ataupun memang tersebut secara nasional maupun secara lokal bahwa beliau ini adalah seorang pahlawan, Pak? Betul, tetapi secara nasional belum tercantum, tetapi secara daerah sudah diseminarkan di Tapak Tuan sekitar tahun 2006 dulu. 2007 lah, begitulah. Sudah diseminarkan sebagai pahlawan daerah Tunku Ali Yusuf ini. Begitu, saudara. Ya. Jadi Bapak Ali Yusuf ini ataupun Tunku Ali Yusuf ini, Pak, memang dia walaupun almarhum ini asli dari Putra Klut. Betul, asli dari Putra Klut, orang Kampung Tinggi asli. Orang Kampung Tinggi asli. Ya. Berarti kalau kita lihat, Pak, secara silsilah keturunan beliau masih ada Masih. ataupun masih ya? Masih. Oh ya. Termasuk saya. Oh, Bapak termasuk saudara Iya, dari ini iya, ya? iya. Jadi perjuangan beliau ini, Pak, itu di masa era Belanda atau era Jepang, Pak? Era Belanda. Era Belanda, Ya, Pak. sekitar tahun 19 ke bawah, karena dia ini 1919 atau 1919. Oh. Di bawahnya itu dia sudah pernah perang di Bakongan dengan Cut Ali, gabung dengan orang itu, makanya Said lah tahun 1919 di sini. Oh. Jadi selama beliau berjuang ini, apakah ada pernah bertemu dengan Raja Lelo misalnya ataupun Tengku Cuali? Oh, sering, memang kelompok dia. Raja Lelo, Tengku Imam Sabil, Tengku Mak Sisir, Tengku Cuali sebagai panglima setelah meninggalnya Tengku Angkasa, Tengku Cuali sebagai panglima besar di daerah ini. Oh. Memang orang ini panglima daerah ini, panglima wilayah Kluk Utara dari Kuala Pau sampai ke Gunung Pudong, ini Ali Yusuf panglimanya. Kalau di daerah sana Raja Lelo, kalau di Lewi Sawah Mak Sisir, kalau di Mengamat Imam Sabil. Oh, berarti orang ini satu pleton ataupun Ya, satu batalion. Ya, satu batalion kalau sini. Berarti selain dari Tunku Ali Yusuf atau almarhum Tunku Ali Yusuf ini, ada nggak misalnya prajurit-prajurit yang terlatih di Kampung Tinggi sini, Pak? Banyak, tetapi tidak terdaftar. Banyak, termasuk ayawa saya kandung, termasuk dia itu sebagai pahlawan dulu karena mau dimasukkan ke veteran, dia nak mau. Banyak Mumin namanya, banyak di sini. Ada namanya Tahrim di sini, ada juga waktu itu sudah meninggal semuanya itu banyak. Kemudian ada namanya Haji Kop, banyak di sini. Kawan-kawan orang ini setelah meninggalnya Ali Yusuf ini, orang itu vakum semuanya. Nah, ada panglima istilahnya. Ya, ya. Tapi perjuangan ini tetap berlanjut, Pak, walaupun beliau telah almarhum. Ya. Ada nggak misalnya penerus jejak-jejak Ya, dari ini? ada. Tengku Cut Ali masa itu. Masa Cut Ali kemudian dia meninggal. Panglima besar masih ada. Di daerah sini ada lagi orang itu gabung ke sana. Tetapi biasanya kita kupas sejarah ini kan yang komandan-komandannya, yang prajuritnya itu tidak pernah dikupas. Oh ya. Selama beliau menjadi komandan di sini, Pak, kan, ataupun di daerah Klut khususnya, ada nggak misalnya anak buah beliau yang terlatih secara umum? Ada, bilang orang ini, tetapi saya kurang mengetahui, cuma cerita antara mulut ke mulut aja. Dari mulut ke mulut, ya, Pak. Ada banyak waktu itu. Berarti perjuangan beliau ini memang khusus Klut atau menyeluruh? Aceh Selatan khususnya? Aceh Selatan sampai ke sana, kalau sampai ke Tapak Tuan sama dua. Oh. Jadi menurut sepengetahuan Bapak, beliau ini gugur tertembak atau macam mana, Pak? Gugur dia ini adalah dia waktu itu mau pulang ke sini sebentar menjenguk anak kemenakannya atau adiknya, Nyak Usin namanya. Kebetulan hari itu ada gotong royong namanya Rudi. Kebetulan dia datang ke sini ke tempat batu itu pas datang Belanda, karena waktu itu kalau ada Rudi, Belanda masuk ke sini mengawasi orang-orang Rudi. Tetapi pada waktu itu rupanya dia itu sudah dilihatnya Belanda, makanya adu otot lah orang itu berkelahi. Oh, sempat beradu. Berkelahi. Ya, ya. Dengan izin Allah,
entah bagaimana menurut cerita-cerita orang tua memang beliau ini kuat dan sebagai pahlawan. Dihantamkannya lah badan Belanda itu ke parit sana, ada kolam di situ dekat Jambur itu dulu. Dekat pondok itu ada kolam besar. Maka masuklah Belanda itu setengah ini, kepalanya masuk ke dalam. Rupanya lama-kelamaan Belanda itu mati di situ. Kemudian dia meloncat ke situ, mencekik. Oh, di dalam mencekik lumpur. Belanda? Ya, dalam lumpur itu. Ya. Kemudian setelah mati, barulah didor oleh serdadu Belanda yang lain. Mereka, bapak itu, Tengku ini, Tengku Ali Yusuf ini. Ya, padahal Belanda sudah duluan mati dalam lumpur. Berarti cahitlah. Cahitlah dia itu. Ya. 3 hari 3 malam nak boleh tanam. Dia di situ tergeletak di dekat batu itu. Menurut cerita orang tua. Cerita Nyakup itu yang saksi mata. Belanda dibawa ke sana, kecil sini Nyak Husin dibawa 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari 3 malam diproses karena dia tidak diakui orang Kampung Tinggi. Kalau diakui orang Kampung Tinggi habis waktu itu. Dikatakan Belanda, asal tahu kami ini orang Kampung Tinggi, kami habiskan anak cucunya, kami bakar semuanya. Maka kecilnya Husin mengakui tidak ada ini saudara kami. Dilepaskan, karena dilepaskan ada pula Raja Elok namanya yang penguasa Klut ini. Waktu itu kenal dengan kecil Kampung Tinggi. Kebetulan dilepaskannya lah, baru ditanam ini. Baru tanam di sini. Begitu. Berarti kalau misalnya Belanda tahu bahwa Tengku Ali Yusuf itu orang di sini, berarti semua nanti imbasnya kepada masyarakat. Semua sudah memang dikatakannya, diteriak-teriakannya. Dulu ada tingkam di situ dibilang orang tua, tingkam besar. Dikatakannya, ini kalau kebetulan orang Kampung Tinggi di sini ada saudaranya, kami habiskan semuanya. Kami bakar semua. Makanya tidak diekspos sejarah ini. Saya tanyakan kepada ayah saya, kenapa nak disejarahkan? Takut saya, kata ayah saya. Takut saya, karena takut saya. Pas kebetulan waktu itu diancamnya Kampung Tinggi ini. Maka sampai itu. Setelah meninggal saya nanti itu serah sama kamu. Meninggal ayah saya baru saya buka sejarah ini. Kalau mati pun saya ya udah. Pokoknya saya buka, saya tanya. Saya tanya kepada Merasali Lesawah, saya tanya kepada Nyakup yang orang tua-tua, saya tanya kepada anak cucu daripada Tengku Angkasa di Banda Aceh. Semuanya mengatakan ini adalah Panglima. Panglima Tengku Ali Yusuf. Jadi sejauh ini Pak, Bapak kan telah mencoba untuk menaikkan ataupun ingin mencetuskan ini Tengku Ali Yusuf menjadi pahlawan nasional. Ya, pahlawan daerah dulu. Oh, pahlawan daerah. Jadi apa tindakan dari pemerintah Pak? Tindakan pemerintah pertama sudah diberikannya mengusahakan ini membersihkan. Kira-kira 2 tahun dulu honor 300 sebulan. Tetapi tahun ini nak dikasihnya lagi, makanya semacam ini. Makanya saya katakan tidak nak dibersihkan pun saya membersihkan tuh. Kebetulan tanah saya di sini, sawah saya kan. Saya membersihkan. Saya katakan saya tidak pernah mengambil jerih payah karena saya nak bisa dulu, saya pegawai negeri dulu. Maka kasih sama orang lain. Nah, itu sudah ada diberikan 2 tahun. Telah diberikan oleh pemerintah Pak. Berarti setelah seminar tuh. Berarti sepengetahuan dari Bapak Pak. Jadi Tengku Ali Yusuf ini berperangnya memang terbuka atau gerilya? Gerilya. Seperti Nyak Cut Ali dengan apa? Dia selalu gerilya dia. Ada terbuka. Kalau yang terbuka menurut cerita, cerita anak dari Tengku Ramli Angkasa di Bakongan. Sebelum meninggal Tengku Angkasa itu terbuka. Karena dia di garis depan itu. Nak mau dia di belakang-belakang. Dibilangnya. Berarti dulunya Pak, ini maaf Pak, berarti ini Kampung Tinggi Pak kan? Berarti ini kan kuburannya kebiasaan kalau kuburan para pejuang Aceh itu kebanyakan yang kita kunjungi itu Pak jauh dari kalangan masyarakat. Seperti Tengku Cu Ali. Kenapa bisa ini dekat? Jauh nih Pak. Dulu Kampung Tinggi di sana. Ini baru ini. Ini baru. Ini ada letting saya bikin rumah di sini. Kami Kampung Tinggi sana dulu. Karena Padang Ban sana Kampung Tinggi. Yang dikatakan ini Kampung Kubang, ini kampung sawah, tempat sawah. Kampung Tinggi sana jauh. Berarti ini memang jauh dari penduduk juga berarti ini. Jauh ini. Jauh nih. Sedangkan rumah kakek saya, rumah nenek saya jauh ke sana nih, ke Batang Kelapa sana. Ini ada rumah sini nih. Hutan belantara saya anak-anak saja sini. Hutan belantara. Jadi kenapa itu Pak? Semua itu pahlawan yang kita temuin itu Pak pasti jauh dari ini makamnya. Begini, kalau menurut saya selusuri dengan orang-orang tua supaya jangan digali oleh Belanda. Supaya jangan tahu dia, disembunyikan memang. Kalau tahu Belanda digalinya, diambilnya kepala, dibawa ke sana. Seperti Cu Ali.
Makanya disembunyikan, Tengku Umar disembunyikan, Tengku Angkasa disembunyikan, Tengku Cik Ali disembunyikan, Tengku Ali Usuh disembunyikan, Tengku Raja Lela disembunyikan, Mamat Sisir, semuanya disembunyikan. Kalau nak disembunyikan habis kepalanya. Berarti orang Belanda tetap mencari walaupun Tetap mayat mencari. itu. Iya, mencari. Karena di fotonya apa lebihnya dia? Kok bisa begitu hebatnya? Nak dimakan bedil, nak dimakan parang, nak dimakan apa, dibom nak mati. Apa lebihnya dia? Mau teliti itu. Berarti mau diselusuri dia. Iya. Itu menurut cerita orang tua. Iya, Kan iya. baru juga kan. Tengku Ali Yusof itu mengajak Belanda untuk berperang atau memang Belanda itu datang sendiri untuk Datang mencari sendiri, dia? datang sendiri. Oh, datang sendiri Datang dia. sendiri. Karena kepahitan dilihatnya masyarakat sudah disiksanya Rudi nak menentu kerja paksa, maka timbullah hatinya untuk bergabung dengan Tengku Angkasa. Waktu itu Tengku Angkasa yang raja di sini, Iya. pemimpin perang. Iya. Timbul. Makanya kita lebih baik dijajahnya kita lebih baik kita perang, katanya. Iya. Kemudian dia pernah juga bersumpah, kata orang ini, sebelum merdeka saya nak menikah, katanya. Sampai meninggal ini nak menikah. Udah tua, lebih duluan nenek saya menikah daripada dia. Karena nenek saya dengan dia lebih tua dia. Oh, berarti dia sebelum merdeka dia tidak mau menikah. Iya, Itu memang udah sumpah dia. Iya, apa merdeka Aceh, apa merdeka Indonesia, belum Iya, tahu kita iya, waktu itu kan. Yang intinya merdeka. Merdeka. Iya. Itu sering tuh di gunung-gunung dikatakannya sama kawan-kawannya. Iya. Kenapa Tengku nak nikah kan udah tua, udah hampir 40. Saya kalau belum merdeka saya nikah, nak saya kawin, katanya. Oh. Saya itu tujuan, katanya. Nah, inilah pemirsa begitu hebatnya Tengku Ali Yusof dalam memperjuangkan sebuah negara. Sebelum bebas dari jajahan, berarti beliau tidak akan pernah kawin. Berarti dalam artiannya sebelum mereka beliau tidak akan pernah kawin. Berarti hebatnya. Iya. Ya, jadi Pak, sejauh yang Bapak tahu, apakah ada laskar-laskar yang terdidik dari beliau? Mungkin ada, tetapi waktu itu karena cerita itu takut orang menceritakan karena ancaman daripada Belanda tadi, tidaklah tercerita, makanya tertutuplah semuanya. Mungkin ada kepala bagian di sini, Iya. kepala operasi bagian utara, mungkin ada Iya. apanya. Nggak ada tentaranya. Ada. Karena waktu subuh itu dikatakannya kepada nenek saya, menurut cerita orang tua, di tempat pesantren itu banyak kawannya situ menunggu. Kamu tunggu dulu di sini di perbatasan Ruak Kepua Tinggi, saya pulang dulu ke rumah adik saya. Iya. Entah siapa di situ, entah siapa, pokoknya kawannya Iya. banyak. Masa siapa-siapa waktu itu memang usahakan apa sampai ke kandang aja kita sudah lain nama. Iya, Kita betul. rubah nama. Iya. Ada sandinya. Iya, Ada nama sandi. Ada nama Iya. sandi. Selangkan Iya. ini pun namanya bukan Ali Usuh dalam perang. Nama lain. Nama lain Tapi nama asli beliau Tengku Ali Yusof. Tengku Ali Iya. Usuh. Jadi Pak, kan sejauh ini Pak, jadi ada nggak benda-benda ataupun bahan-bahan yang ditinggal oleh Bukti. buktinya? Ada pedang ada sama saya. Pedang dia Pedang Tengku Ali Yusof. ada. Ada pedang dia perang ada sama saya. Oh. Masih ada, tapi sekarang sudah agak cerah, agak mau patah sedikit karena pinjam orang bersilat dulu. Mau patah. Dulu bagus pedang tuh, sekarang udah berkaratan. Saya sebagai tanda bukti saya apakan? Sembunyikan itu kan. Iya. Masih ada. Kalau mau lihat nanti kita lihat di rumah. Iya. Ada. Jadi sejauh ini Pak, apakah Belanda itu setelah meninggalnya Tengku Ali Yusof ini ada datang lagi Belanda untuk mencari? Ada. Tetapi karena diketahuinya ada orang masa itu kan ada sistem kita dulu, cuma ada juga orang yang mau cari pangkat kan. Ada juga. Itulah yang membunuh Belanda di Kampung Tinggi. Itulah Ali Usuh yang mati itu. Itu Ali Usuh itu. Oh, kata orang itu. Maka diumumkannya berarti Ali Usuh yang tinggal situ. Tapi orang Kampung Tinggi kecilnya dan rajanya nak mengakui dia orang Kampung Tinggi. Iya. Dan pun dia tidak tahu Ali Usuh itu orang Kampung Tinggi Belanda. Dia tahu bahwa dia itu ada muslimin perontak. Ataupun orang pendatang dari daerah mana datang ke sini untuk membangun pemberontakan. Iya. Kalau menurut dia. Iya, menurut Belanda. Kalau menurut kita kan muslimin. Iya. Gitu. Oh, berarti Pak, ini setahu Bapak, apakah ini Mamat Sisir apa nanti?
Ini ini Tengku Ali Yusuf. Tengku Ali Yusuf. Kemudian di Lewi Sawah Muhammad Sisir. Iya. Kemudian di Mengamat Ibnu Sabir. Kalau di sana Raja Lelo. Jadi orang ini itu sering berkolaborasi dalam berperang dengan Belanda. Sering. Menurut cerita cucu daripada Haji Ramli itu, Tengku Ramli di Tengku Angkasa, ya. Anaknya Tengku Ramli, ya. Anaknya Tengku Mawardi. Ya. Dikatakannya orang itu sering gabung kepada neneknya menurut cerita-cerita ayahnya, ya. Di Bakongan. Ya. Waktu perang Cah Bak Empu. Ya. Waktu itu. Ya. Sering sana. Makanya dia ditanyakannya dulu sama saya, di Kampung Tinggi itu ada pahlawan Bim Sita nenek saya, ya. Katanya. Namanya Ali Yusuf. Saya kata, terdiam saya. Kebetulan saya dengan dia itu sepupu. Dengan Tengku Ramli, dengan Tengku Mawardi itu. Mawardi, ya. Anak dari Raja Angkasa. Iya, Raja Angkasa, anaknya Tengku Ramli. Ya. Tengku Ramli kawin dengan makcuk saya, adik mamak saya. Ya. Lahirlah Tengku Mawardi. Ya, ya. Maka bercerita-cerita di rumah dia. Ya, ya, ya. Itu nenek saya, dia bilang. Ya, pahlawan tuh katanya. Kenapa anak kamu naikkan? Saya ceritakanlah ini. Bilang ayah saya takut dia diancam oleh Belanda waktu itu. Sekarang mana anak Belanda lagi katanya. Ya. Itulah seperti nenek saya nak diangkat juga tuh katanya. Nah, jadi sejauh ini Pak, maksudnya Bapak telah mencoba untuk menaikkan ini ke pahlawan daerah. Ya. Jadi terkait dengan ini apa sudah terlaksana itu Pak? Apanya? Telah terlaksana berarti bahwa ini Tengku Ali Yusuf adalah pahlawan daerah. Ya. Belumlah dicetuskan. Cuma yang ada dibawa dulu tahun 2006, 2007 saya melawat-lawat namanya lawatan sejarah. Karena saya tulis ini, dibawalah saya ke Surabaya, ke Manado, saya melihat-lihat kuburan pahlawan. Itu aja sama saya. Oh, cuma itu aja Pak? Iya, siap itu dikasihnya honor tadi 2 tahun 300 dari provinsi. Sudah itu nggak ada lagi. Habis. Jadi ini Pak kan, menurut Bapak, jadi pesan untuk generasi masa yang akan datang apa ini Pak? Pesan untuk yang akan datang, ini adalah pahlawan. Ya. Dia berjuang ini bukan untuk keluarga, bukan untuk pribadi, tetapi untuk masyarakat semuanya supaya bebas daripada ngupu penjajahan. Kita usahakan ini, kita lihat ini. Ya. Kita lihat baik masyarakat Potinggi maupun masyarakat utara umumnya Aceh Selatan, ya. Dan Aceh. Kita lihat ini. Ya. Jangan kita biarkan semacam ini. Itu pesan saya. Ya. Karena saya pun sudah tua. Ya. Nanti meninggal saya mungkin ada siapapun yang melihat ini. Ya. Nah, begitu pesan saya. Jadi Bapak pernah nggak menulis kisah tentang Tengku Ali Yusuf ini? Pernah, Pak? Sudah saya seminarkan. Oh, sudah Bapak pernah seminarkan? Sudah, di tempat dua. Itu secara nasional apa secara daerah? Kabupaten. Secara kabupaten. Bahkan hasil seminar itu sudah dikirim ke bagian kemuseuman Jakarta. Makanya dibawanya saya jalan-jalan itu. Tahun 2007 gitu. Nah, inilah pemirsa, berarti Bapak ini telah mencoba menulis ataupun kisah tentang sejarah Tengku Ali Yusuf dan telah mengikuti seminar secara nasional walaupun daerah. Ya. Dihadiri oleh orang Jakarta. Dihadiri oleh orang Jakarta Pak? Iya. Pada waktu itu. Pemirsa, jadi sekian, inilah sebuah kisah ataupun sejarah Tengku Ali Yusuf yang ada di Kampung Tinggi. Jadi kami meminta kepada semua penggemar ataupun pecinta YouTube channel Abang Sabir Official, jadi setiap ada sejarah di daerah kita masing-masing supaya boleh menghubungi kami admin YouTube channel Abang Sabir. Oke, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak.